Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz wabarakatuh. warahmah. Kaifa halukum Alhamdulillah ya bi syabab, khair. syabab al-ummah? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah. Fi ni'mah, daiman fi ni'mah. Amin amin amin. Alhamdulillah. Baru 3 orang yang gabung. Empat dong. Oh. Iya, 3 orang. 3 orang. Satu tadi udah masuk tapi keluar lagi. Iya. Saya dari tiap kali habis majelis itu ada salah satu teman yang tanya, "Bang Fakhri, ada rekamannya enggak?" "Ada, Bang. Tapi belum saya edit." Saya khawatirnya kalau rekamannya saya post nanti takutnya teman-teman ngandelin rekaman jadi malah nggak hadir Ustaz. Oh, jadi sengaja di ini ya. Di samping itu kan sempat saya nggak masuk satu kali pertemuan itu belum selesai, jadi biar urut itu materinya biar nggak mutus. Waktu saya ada tugas dari guru saya itu Ustaz yang bantu untuk Iya. ketik S2 nya itu ada Iya, 2 iya. bab yang belum sempat saya tanyakan, jadi ya udahlah nyantai dulu dah. Tapi yang penting kan rekamannya ada gitu. Insya Allah ada, insya Allah. Maunya itu setelah daurah selesai baru saya edit, nanti saya serahkan ke Ustadz gitu lewat link Ustadz, supaya teman-teman Iya bisa benar. mengikuti setiap kali pertemuan ya. Saya takutnya itu Ustadz. Karena ada rekaman jadi malah ini sepele gitu ya. Saya khawatir aja jaga-jaga nggih. Kan kalau melihat dari secara kepemilikan kan ini kan majelisnya Ustadz, jadi ya saya nggak boleh untuk apa ya istilahnya memanfaatkan secara pribadi. Jadi anggaplah saya sebagai murid Ustadz yang punya apa itu perihal rekaman ini pakai Bandicam Ustadz, saya ngerekamnya itu Pakai apa? Bandicam. Bandicam dari desktop. Oh, kalau itu udah langsung direkam sama suaranya tuh gimana? Iya iya, kalau Bandicam tuh enaknya dia suara dari dalam laptop dapat, tapi tentu ada pengaturan Hmm. di sana, terus dari luar juga bisa. Jadi kalau Oh, misalnya anak saya sekarang ikut ngobrol ya kemungkinan masuk juga itu. Nggak kerasa udah sampai halaman 166 Ustaz. iya, Subhanallah, insya Masya Allah Allah. kita akan segera, kalau bisa kita harus selesaikan buku ini Amin amin. Lanjut kiraat sebulan Ustaz. lagi. Tapi Kalau Ustaz belum. bisa Iya. sebulan lagi harus sudah selesai nih kita. Wah, Kalau bisa. masih itu Ustaz. Berarti 8 pertemuan ya. Iya iya. Ha-ha. Nah, kira-kira kita udah berapa pertemuan? Kalau hitungan saya sih segituan lah Ustaz ya, 8 pertemuan nggih. Karena saya sudah nggak ngedit lagi itu. Bulan berapa? Bulan 7 ya Idul Adha. Saya kurang teliti kalau masalah tanggal Ustaz. Idul Adha kemarin tanggal 20 kan? Mbak Tanggal Rizka dua mungkin yang puluh. yang lebih detail kalau masalah tanggal-tanggal itu. Ya, baru sebulan kita kayak. Nggih, nggih. Nggih. Kan berarti baru 8 pertemuan, 8 kali pertemuan ya, sekitar gitu. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ya. Kita Tafadhol langsung Ustaz. play aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyanan lin-nas wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin.
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. واغفر لنا ولإخواننا ولوالدينا ولمشايخنا ولوالديهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Tajwidul Musawwar, Tajwid Al-Musawwar, Tajwid bergambar, sebuah buku yang disusun oleh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala wa akthar min amsalihi wa baraka fihi في أعماله وفي أعماله ونفع الله به الأمة الإسلامية أجمعين. Buku yang dikarang oleh Dr. Aiman, mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dalam buku beliau ini semuanya itu Allah lipat gandakan untuk beliau, dan kita doakan supaya semua amal beliau itu tulus hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membukakan pemahaman kita sehingga bisa dengan mudah mencerna setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam buku yang insyaallah diberkahi. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang al-isti'la wal istifal. Kemudian setelah isti'la wal istifal kita membahas at-tafkhim wat tarqiq. Sebelum itu kita juga membahas tentang sifat yang berkaitan dengan jalannya suara atau tidak berjalannya suara, atau suara itu berjalan tapi hanya sebagian, yaitu sifat syiddah, rikhwah, dan al-bainiyah. Kemudian kita juga membahas sifat yang kaitannya dengan nafas. Apakah nafas itu berjalan atau nafas itu tertahan? Sifat itu adalah sifat hamas dan sifat jahar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-tafkhim wat tarqiq. Kali ini at-tafkhim wat tarqiq kita akan membahas pada huruf ra. Huruf ra pada dasarnya adalah tafkhim. Huruf ra pada dasarnya tafkhim. Huruf lam pada dasarnya tarqiq. Nah, ada ada yang bertanya, kenapa lam pada lafzul jalalah, pada kata Allah itu tebal? Ada yang mengatakan kenapa tebal? Kenapa ditebalkan lam pada lafzul jalalah? Padahal seharusnya lam pada dasarnya itu tidak ada yang ditebalkan. Lam pada dasarnya itu tarqiq di setiap keadaan. Tapi kenapa pada kata Allah itu ditebalkan? Mereka, para ulama mengatakan alasannya ternyata itu adalah tafkhim atau ta'zimu sya'ni hadzal ism, untuk mengagungkan, untuk membesarkan zat yang memiliki nama ini, untuk pengagungan terhadap Allah. Kemudian ada semacam semacam joke ya,
Fir'aun katanya. Fir'aun tidak pernah ra itu ditafkhimkan karena kenapa? Karena untuk menghinakan Fir'aun. Karena ra pada dasarnya tafkhim, tapi pada kata Fir'aun ra itu tarqib. Itu katanya untuk menghinakan Fir'aun. Oke, kembali lagi kita ke hukum ra. Kapan ra itu ditafkhimkan? Kapan ra itu ditarqibkan? Ra ditafkhimkan pada 8 kondisi. Pada 8 kondisi. Ra ditafkhimkan pada 8 kondisi. Kemudian ra ditarqibkan pada 4 kondisi. 4 kondisi. Jadi total semuanya ada 12 kondisi. Jadi huruf ra memiliki 12 kondisi. Ditambah lagi 2 kondisi yang boleh antara tarkib dan tasdid. Jadi total semuanya ada 14 kondisi bagi huruf ra. Nah, kita akan membahas huruf ra kapan dia ditafkhimkan. Yang pertama secara simpel, ra itu ditafkhimkan yang pertama ketika ra itu maftuhah. Ketika ra maftuhah. Contohnya seperti Rahman, Rabbuna, Rahim. Pada kondisi yang seperti ini ra ditafkhimkan. Kemudian yang kedua, ra ditafkhimkan ketika ra itu sakin, ketika ra dalam keadaan sakin didahului dengan huruf yang maftuh. Ra sakinah wa qablaha maftuh. Apa contohnya? Contohnya pada kata Maryam. Pada kondisi ini ra ditafkhimkan. Kemudian yang ketiga, ra sakin. Sebelum ra sakin. Nah, sebelum yang sakin ini ada maftuhah. Apa contohnya? Contohnya wal 'asr. Al-'asr. Al-'asr ra sakinah. Wa qabla ra sakinah. Wa qabla sakin maftuhah. Ini keadaan yang ketiga. Ini berkaitan dengan fathah. Yang pertama maftuhah, ar-ra maftuhah. Yang kedua ar-ra sakinah wa qablaha maftuh. Yang ketiga ar-ra sakinah wa qablaha sakin wa qabla sakini maftuh. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke keadaan yang keempat, yaitu madmumah. Yang maftuhah kita sudah bicarakan ada 3 yang berkaitan dengan harakat fathah. Yang pertama, ra-nya itu sendiri fathah. Yang kedua, ra-nya sakinah tapi sebelumnya fathah. Yang ketiga, ra sakinah sebelumnya sakin dan sebelumnya lagi ada maftuhah. Dengan syarat yang sebelum ra ini sakin, syaratnya bukan huruf ya. Kalau misalnya huruf ya itu nanti jatuh hukumnya tarqiq. Contohnya khair. Pada saat keadaan yang seperti ini ra itu ditarqiqkan. Kita masuk yang keempat. Idza kanatir ra'u madmumatan. Ketika ra dalam keadaan dhammah. Contohnya apa? Contohnya kafaru. Kesalahan yang sering kita dengar dari orang Indonesia, mereka mengucapkan ra madmumah walaupun mereka mendhammahkan ra tapi masih tipis. Mereka baca seperti ini, kafaru. Ra yang seperti ini tidak mufakhamah tapi muraqqaqah. Yang benar adalah kafaru, bukan kafaru, hadza muraqqaqah. Hadhihi ra muraqqaqah.
Yang kelima, idza kanat sakinatan wa qablaha madmum. Sama seperti ra tadi, ra yang pertama maftuhah, kemudian ra yang kedua sakinah wa qablaha maftuhah. Ini ra madmumah, ra sakinah wa qablaha madmumah. Contohnya apa? Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Yang keenam, idza sakanatir ra wa qablaha sakin wa qablaha madmum. Idza sakanatir ra wa qablaha sakinun wa qablaha madmum. Contohnya apa? Al-khus, al-khus, al-khus. Kemudian yang ketujuh, idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha kasratun 'aridah. Idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha kasratun 'aridah malfuzatun aw muqaddaratun. Malfuzah aw muqaddarah. Apa contohnya? Contoh yang malfuzah itu adalah pada kalimat irji'u, irji'u ila abikum. Ini yang malfuzah, kasrahnya memang benar-benar dilafalkan dengan kasrah yang aridah, kasrah pendatang. Sebenarnya kasrah di sini hanya pendatang, hanya dipinjam supaya bisa membaca ra yang sakin pada awal kata. Karena orang Arab tidak akan bisa memulai perkataan di sini tidak bisa orang Arab tidak bisa memulai kalam dengan sakin, maka harus didahului dengan huruf yang mutaharrik. Maka didatangkanlah hamzah wasal, kemudian dibaca irji'u. Nah, kemudian ada kasrah yang muqaddarah, yakni kasratun 'aridatun muqaddarah. Apa contohnya? Alladzi irtada, alladzi irtada, alladzi irtada, alladzi irtada lahum. Pada saat keadaan yang seperti ini juga Allah itu ditafkhimkan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha maksuran wa ba'daha harful isti'la ghairu maksur. Idza kanatir ra'u sakinatan, apabila ra dalam keadaan sakit, wa qablaha maksur, ra sakin qablaha maksur, wa ba'daha harfu isti'la'in ghairu maksur. Setelah ra yang sakin ada huruf isti'la yang tidak berharakat kasrah. Contohnya irsada, ra sakinah, sebelumnya ada maksur yaitu hamzah maksura ir, wa ba'daha harfu isti'la ghairu maksur. Setelah ra sakin ada huruf isti'la yang tidak berharakat kasrah. Bisa itu fathah, bisa itu dhammah. Contohnya irsada, qirqas, firqah, 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 firqas. Nah, pada keadaan yang seperti ini, ra dibaca tafkhim. Nah, sekarang kita beralih ke keadaan di mana ra itu ditarqibkan. Ra ditarqibkan. Yang pertama, ra maksurah. Idza kanatir ra'u maksuratan, apabila ra maksurah, apabila ra itu berbaris kasrah. Contohnya karim, rih. Kemudian apabila idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha kasratan asliyah wa laysa ba'daha harful isti'la. Idza kanatir ra'u sakinatan, apabila ra dalam keadaan sakin, wa qablaha kasratun asliyah, qablaha kasratun asliyah, sebelumnya ada kasrah yang asli, bukan kasrah pendatang seperti irji'u. Kalau irji'u ini kasrah pendatang, dalam keadaan wasal dia dibuang, tapi dalam keadaan memulai kalam dia dibaca irji'u. Nah, pada Fir'aun di setiap keadaan kasrahnya tetap dibaca Fir'aun, Fir'aun, walaysa ba'daha harfu isti'la, dan tidak ada terdapat setelah ra sakinah ini huruf isti'la. Contohnya apa? Fir'aun, setelah ra sakin ada ain. Al-ainu laysat min hurufil isti'la. Ain bukan dari bagian
bukan bagian dari huruf isti'la. Kemudian idza sakanat ar-ra wa qablaha sakinun ghairu musta'lin wa qablaha maksur. Nah, di sini idza sakanat ar-ra, apabila ra sakin, wa qablaha sakinun ghairu musta'lin, sebelum ra sakin itu ada huruf istifal, bukan huruf isti'la. Wa qablahu maksur, dan sebelumnya lagi maksur. Contohnya seperti hijr, 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 qadir, qadir, qadir. Nah, pada saat keadaan seperti ini ra ditartibkan. Kemudian yang terakhir, idza sakanatir ra'u wa subiqat biya ilayyin. Idza sakanatir ra wa subiqat biya ilayyin, ketika ra sakin tapi didahului dengan ya layyin. Ya layyin adalah huruf ya. Contohnya apa? Contohnya khair, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian la dhair, qalu la dhaira inna. Kalau kita wakafkan qalu la dhair, dibaca tarqiq. Kembali ke tarqiq. Kembali ke tartib. Nah, di sini yang ke-8 tadi disebutkan idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha maksur wa ba'daha harful isti'la ghairu maksur. Apabila ra sakin, sebelumnya ada maksur. Nah, setelah ra ada huruf isti'la yang ghairu maksur. Nah, bagaimana kalau seandainya setelah huruf isti'la ada harfun maksur, ada huruf yang maksur. Kalau di sini kalau ghair maksur tidak kasrah, berarti dia ditebalkan. Bagaimana seandainya kalau misalnya ra sakin, sebelumnya itu kasrah, setelahnya ada harf isti'la, tapi harf isti'la ini maksur. Contohnya apa? Firqin, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, di sini ada dua hukum. Ada tafkhim, bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Bisa dibaca tarqiq, bisa dibaca tafkhim. Nah, kemudian di sini idza sakanatir ra wa qablaha sakinun ghairu musta'lin, yang nomor 3. Apabila ra sakin, sebelumnya sakin tapi bukan musta'lin, wa qablahu maksur. Nah, bagaimana kalau misalnya qablaha sakinun musta'lin? Kalau misalnya sakin ada huruf isti'la. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya juga ada hukumnya wajhan, bisa dibaca dua versi. Versi pertama versi tarqiq, kemudian versi tafkhim. Nah, di sini lebih jelasnya di sini ditulis oleh Dr. Aiman di sini apa? Jawazut tafkhim wa tarqiq fil ra. Nah, yang pertama idza kanat ar-ra'u sakinatan wa qablaha maksur wa ba'daha harf isti'la, seperti yang kita jelaskan tadi, harf isti'la'in maksur, huruf isti'la yang maksur yang berharakat kasrah. Wa dzalika halat al-wasli aw al-waqfi bil-dhammi ala qawlihi ta'ala firqin kat-tawdi. Nah, ini dibaca dua wajah ketika dalam keadaan wasal atau wakaf dengan raum. Nah,
Amma 'inda al-waqf 'alaiha bis-sukun fa fi ar-ra'i at-tafkhim la ghair. Kalau misalnya kita waqaf fanfalaqa fa kana kullu firq. Dibaca tafkhim. Dibaca tafkhim. Kalau misalnya kita waqaf di situ, waqaf bis-sukun, waqaf dengan sukun, itu dibaca tafkhim. La ghair. Tidak ada selain tafkhim. Tidak bisa dibaca dua wajah kalau misalnya kita waqaf di situ. Li zawali mujibit tarqiq, karena penyebab tarqiq itu sudah tidak ada. Penyebab kenapa dia diikhtilafkan? Kenapa dia boleh dibaca tarqiq, kenapa boleh dibaca tafkhim? Karena setelahnya ada huruf isti'la. Nah, huruf isti'la masalahnya di sini berbaris kasrah. Kalau misalnya seandainya huruf isti'la itu berbaris fathah, tidak ada masalah. Seperti kata firqah, falaula nafara min kulli firqatin minhum, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Di sini tidak ada masalah karena firqah qaf di sini berbaris fathah, tidak ada masalah. Yang ada masalah itu ketika qaf yang sifatnya isti'la, termasuk sifat yang kuat tapi berbaris kasrah. Nah, di sini ada lagi yang juga termasuk khilaf ya. Bisa dibaca tarqiq, bisa dibaca tafkhim. Kapan itu? Idza sakanatir ra. Ketika ra sakin wa qablaha harf isti'la'in sakin. Sebelumnya ada harf isti'la'in sakin. Tadi kita sudah membahas pada bab tarqiq, ketika ra sakin sebelumnya ada huruf sakin yang bukan isti'la dan sebelumnya ada maksur. Contohnya hijr. Huruf tengah-tengah ini bukan huruf isti'la, dia dibaca tarqiq. Nah, di sini ra sakin. Sebelum ra sakin ada harf isti'la, sakin juga. Kemudian setelahnya ada kasrah. Nah, di sini bisa dibaca dua wajah. Ketika waqaf, di sini bisa dibaca dua wajah, yaitu kasrah dan tarqiq dan tafkhim. Misr, al-qitr. Bisa dibaca dua wajah. Nah, di sini kita ingin melihat di antara wajah yang dua ini, tarqiq dan tafkhim, yang mana yang kita baca. Kalau misalnya pada misr, kita waqaf pada kata misr, kita pilih tarqiq atau tafkhim. Nah, di sini Imam Ibn al-Jazari rahimahullah taala memilih tafkhim pada kata misr. Pada saat waqaf ya. Kalau misalnya pada saat wasal, kayak misalnya udkhulu misra insya'allahu aminin. Kalau pada saat wasal seperti ini tidak ada khilaf, Allah tetap dibaca tafkhim sebagaimana kaidah yang sudah kita baca barusan. Kalau misalnya ra maftuhah, dia dibaca mufakhamah, dibaca tafkhim. Nah, kalau misalnya dalam keadaan wasal, Imam Jazari memilih pada kata misra, memilih tafkhim. Wa tarqiqa fi al-qitr wa asalna lahu 'ain al-qitr pada surah Saba. Pada surah Saba dibaca tarqiq. Wa asalna lahu 'ain al-qitr. Dibaca tarqiq. Kenapa? Mura'atan lil wasl. Karena keadaan wasalnya pada misra, wasalnya dibaca tafkhim. Maka pada saat waqaf, Imam Jazari memilih untuk mentafkhimkan ra pada misra. Nah, adapun pada qitr, Imam Ibn al-Jazari rahimahullah taala memilih tarqiq karena pada saat kita wasal membaca wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni, itu dibaca tarqiq karena ra-nya maksurah. Amma fi halatil wasli fa inna ar-ra'a mufakhamatan fi Misr. Dalam keadaan wasal, dalam kondisi wasal, ra tetap tafkhim li'annaha maftuhah, karena maftuhah. Pemuraqqaqah fi al-qitri li'annaha maksurah. Nah, ini ada gambar untuk memperjelas bagaimana
mufakhamah, bagaimana ra al-muraqqaqah bentuk lidahnya. Jadi untuk mentafkhimkan ra itu sepertinya lidah itu dilengkungkan, ada lengkungan di tengah-tengah lidah. Itulah yang membuat ra itu tafkhim. Sedangkan ra muraqqaqah itu seperti biasa. Kalau misalnya tadi Ustaz Fakhruddin bilang kalau misalnya membaca kafaru, tapi orang Indonesia biasanya tafkhimnya kurang, kafaru. Yang seperti ini itu merupakan kesalahan yang sifatnya tahsini. Untuk masalah pembahasan ra, ada yang kira-kira kurang paham? Mana teman-teman masalah ra mufakhamah atau muraqqaqah itu gimana? Kalau saya secara teori cukup, Ustaz. Kalau seandainya kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min, ini ada shin, ada ra musyaddadah. Ra musyaddadah sebelumnya ada huruf yang maftuhah. Kira-kira kata syarrun di sini itu dibaca ra yang pertama itu dibaca tafkhim atau tartib? Dibaca min syarril atau min syadril? Tarkik, Ustaz Hamdani menjawab tartib. Yang lain? Saya tarkik. Ustaz Abdul Fattah tartib. Suaranya kok kecil ya? Tarkik saya, Ustaz. Saya ikutan tarkik. Suara antum kok kecil, Ustaz ya? Halo? Masuk, Ustaz ya? Kecil suaranya, nggak kedengaran. Oh. Saya tarkik pakai tik aja, Ustaz ya. Jadi pada kata syadril itu dibaca tartib. Karena kenapa? Karena pada saat idgham huruf awal itu sudah dibaca, dianggap atau diperlakukan sama dengan huruf yang kedua. Karena kalau misalnya definisi idgham itu apa kata Imam Ghazali, an-nutqu bil harfaini katsani musaddada. An-nutqu bil harfain katsani, mengucapkan dua huruf, katsani seperti huruf yang kedua. Begitu. Contohnya juga ada seperti faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa hadridil mu'minin. Sebelumnya ada harakat fathah. Nah, awalnya di situ musyaddadah, sebelumnya ada fathah. Jadi pada saat dalam keadaan seperti ini juga dibaca tartib. Insyaallah kita akan lanjut sedikit. Kita lanjut ke bab sifat berikutnya, yaitu sifat atau huruf-huruf Arab yang ditinjau dari segi hurufnya itu tertahan antara lidah dengan langit-langit. Huruf suaranya terkurung di antara lidah dan langit-langit. Pada saat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, ha sakinah. Pada saat kita membaca ha sakinah, suara itu lepas. Rahmanir-Rahim. Bismillah. Suara lepas keluar tanpa ada suara itu tidak terkurung antara lidah dan langit-langit. Ada beberapa huruf, sebagian kecil dari huruf-huruf Arab yang ketika mengucapkan huruf itu suara terkurung antara langit-langit dan lisan. Ada 4 huruf. Apa kata Imam Ghazali? Wasadu qadun ta'u dha'un mutlaqah.
Wasadu dadun, sad dan dad. Ta'u da'un, ta dan fa. Mutbaqah. Sifatnya itbaq. Sekarang kita ingin melihat apa itu itbaq dan apa itu infitah. Infitah di sini, itbaq di sini apa kata Syekh Aiman? ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى. ينحصر الصوت عند النطق بها, suara terkurung ketika mengucapkan huruf-huruf 4 ini, sad, dad, ta, dha, baina lisani wal hanakil a'la, antara lisan dan hanakil a'la. Jadi kalau misalnya itbaq itu secara bahasa itu artinya lengket. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa lidah itu lengket dengan langit-langit, itu salah ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah inhisar as-sawt 'inda nutqi bil huruf al-mutlaqah baina al-lisan wal hanaki al-a'la. Suara itu terkurung pada saat mengucapkan huruf ini. Nah, adapun selain dari huruf yang 4 ini, la yanhasiru as-sawtu 'inda nutqi biha. Nah, suara itu lepas, tidak terkurung antara lidah dan langit-langit, lepas seperti biasa. Bainal lisani wal hanakil a'la wa hiya bab daiyah, kecuali yang 4 tadi. Inhisaru as-sawti bil harf al-mutlaq bainal lisani wal hanakil a'la. Di sini inilah gambar untuk menjelaskan bahwa pada saat mengucapkan huruf itbaq itu suara itu seperti memantul ke atas. Pada saat kita mengucapkan wa, Allah, 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 suara itu terkurung antara hanakil a'la dan al-lisan. Huruf isti'la ada yang munfatih, ada yang mutbaq. Musta'liyah yang mutbaq dinamakan musta'liyah mutbaqah. Musta'liyah yang munfatih dinamakan musta'liyah munfatihah. Kalau musta'liyah munfatihah itu hurufnya qaf. Pada saat mengucapkan qaf, itu suara tidak terkurung di antara lidah dan langit-langit. Begitu juga kaf jelas lebih tidak terkurung karena dia sifatnya hanya istifal. La yanhasiru as-sawtu bil harfil munfatih bainal lisani wal hanakil a'la. Pada saat huruf infitah, suara itu tidak terkurung. Contohnya o, kemudian ada kaf, ak, ka. Ada pertanyaan dari Ustadz Hamdani, apakah itbaq ini pada saat keadaan sakin atau syaddah, atau dia itbaqnya di setiap keadaan, baik itu sakin atau berharakat. Itbaq, sifat itbaq pada sakin dan pada saat mutaharrik juga. Pada saat sakin dan saat mutaharrik juga. Cuma kalau misalnya sakin dan mutaharrik ini punya level yang berbeda-beda. Sakin dan mutaharrik punya level yang berbeda-beda. Kalau seandainya yang mutaharrik misalnya, kalau misalnya mutaharrik yang setelahnya ada alif,
berarti lebih derajatnya lebih tinggi lagi, seperti wo, 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 seperti o, 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 o. Itu tergantung harokat dari huruf itu. Tapi yang jelas ikhfa ada di setiap keadaan, baik itu mutaharrik ataupun sakin. Yang di keadaan tertentu itu hanya qalqalah. Qalqalah itu hanya pada keadaan sakin. Perbedaan antara huruf musta'lin, mustafil. Ada di sini musta'lin mutlaq. Allah, 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 Allah. Lihat itu ada anak panah, suara itu terkurung antara langit-langit dan lisan. Kemudian ada pun qaf, suara tidak terkurung. Ada celah untuk keluar suara itu. Kemudian kaf, terlebih lagi kaf tidak ada sama sekali istilah di situ, tidak ada tafkhim sama sekali. Huruful isti'la'i as-sab'ah qisman. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, huruf isti'la yang 7 itu terbagi menjadi dua bagian. Ada musta'liyah mutbaqah wa hiya arba'atu ahrufin wa hiya as-sad wa ad-dad wa at-ta wa ad-dha. Ada 4 huruf. Amma musta'liyah munfatihah fahiya 3 ahrufin ay fahiya 3 ahruf. Wa hiya baqiyatu al-huruf al-isti'la. الغين والخاء والقاف. فحرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما. Nah, حرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما. Huruf isti'la yang mutbaq lebih tafkhim daripada harf isti'la munfatih. Nahwu dhamir, dhamir, dhamir. Ashaddu tafkhiman min ghalib. Dhamir أشد تفخيما من غالب. طور أشد تفخيما من وقوم. Seperti itu. Nanti ada itu para ulama mengurutkan huruf sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan tingkatan kekuatannya. Seperti misalnya huruf yang paling kuat itu adalah huruf ta. Kenapa huruf yang paling kuat itu huruf ta? Karena ta di sana ada syiddah. Setelah syiddah ada jahar. Setelah jahar ada isti'la. Setelah isti'la ada itbaq. Ada di sini 4 huruf yang benar-benar huruf kuat. Huruf kuat terkumpul di sini ada 4 sifat yang kuat pada huruf ta. Tapi kalau misalnya sad sifat yang kuat hanya as-safir, kemudian isti'la, kemudian itbaq. Kemudian dha juga, dha di sini yang kuat hanya jahar, kemudian isti'la, kemudian itbaq, cuma 3. Dha begitu juga dha itu sifatnya jahar, kemudian isti'la, kemudian itbaq. Hanya 3 sifat kuat. Tapi kalau misalnya ta punya 4. Berarti dia yang di antara huruf yang paling kuat ini adalah at-ta. وكذلك ضيز عظيم أشد تفخيما. Kata ضيز dengan عظيم أشد تفخيما من قيل غيظ وخيفة. Nah, kita selesai membahas tentang al-mutbaq dengan munfatih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah kita akan tutup sampai di sini. Silakan teman-teman yang ingin ini. Ustaz izin bertanya. Nah, untuk yang di huruf ro, yang di bagian tafkhimnya kan apabila ro disukun. Ya, apa siapa tadi yang mau bertanya?
Ra sukun sebelumnya sukun. Sebelumnya dhammah, dibaca tebal walaupun huruf dhammahnya itu huruf tipis, bukan huruf i'la. Iya, dibaca tebal. Apa contohnya? Dibaca tebal. Hai 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 hai. Kejar. Kak. Ya, ra yang seperti itu dibaca tebal. Ra sakin, sebelumnya huruf madmumah. Tapi huruf madmumahnya bukan huruf i'la, itu dibaca Abang, sini Bang. dibaca tafkhim. Contohnya apa? Al-usr. Ra sakin, sebelumnya ada sin, sebelumnya ada ain, al-ain. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz sedikit. Iya, tafadhal. Ketika huruf ra itu tadi Ustaz, kan dia barisnya fathah misalnya Ustaz kan. Itu Iya. kan asal ra-nya itu kan dia bukan termasuk golongan huruf yang idbaq Ustaz. Jadi Iya. ketika dibaca dia berbaris apa Ustaz? Apa ketika dia kondisinya batas musyaddada Ustaz? Di awal misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu apa tidak terlalu tebal Ustaz. Jadi bagaimana kadarnya itu Ustaz gitu kira-kira? Gitu ya. Tergantung dari syekhnya juga. Kalau misalnya orang berbeda-beda kalau dalam menilai tahkim dan tarkik itu. Kita ikut saja yang kalau misalnya tergantung siapa guru kita, karena soalnya yang kita lihat di kenyataan ada beda-beda. Ini martabat tahkimnya itu beda-beda. Iya, itu Ustaz masalahnya Ustaz kan. Agak bingung juga kadang. Ada yang sedikit ringan, ana dengar Ustaz, ada yang terlalu agak lebih berat gitu Ustaz. Iya, benar. Betul. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim seperti itu kan? Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim seperti itu kan? Iya Ustaz, benar Ustaz. Kita kembali ke kaidah, kemudian kita bandingkan antara kaidah dengan ucapan. Kemudian kita lihat juga guru kita ngajar gimana. Itu juga nggak kalah penting. Membandingkan yang kita talakikan dengan nas yang sudah dituliskan oleh para ulama. Kemudian ini Ustaz, kan ketika huruf ra ini banyak kali masalah ini Ustaz, benar Ustaz, agak rancu memang. Ketika huruf ra itu sukun Ustaz, terkadang kan sifat asli huruf ra itu kan dia tawasud Ustaz, tengah-tengah. Iya. Sering ana dengar Ustaz, dia itu seperti tertahan ketika tafkhim Ustaz. Nah, jadi ketika seperti misalnya contohnya mirsad seperti hilang ra itu Ustaz. Jadi sifatnya jadinya siddah Ustaz. Iya, Itu bagaimana itu Ustaz? Itu karena dia ra di situ yang ada dia yang menyebabkan dia itu jarayan alirannya itu hanya sebagian, yang membuat dia itu bainiyah tawassut. Itu ada celah di tengah-tengah itu ra. Kalau misalnya kita rasakan misal pada itu ada tengah-tengah lidah itu kayak ada rongga sedikit, dari situ agak ada jalan sedikit dari suara. Orang yang biasanya yang ra-nya itu kayak macet gitu ya, pas ucapan ra itu macet, kayak suaranya itu terhenti terputus. Itu karena
itu tadi rongga yang di tengah itu tidak ada. Itu sebabnya. Dan itu juga tidak sah dalam membaca Al-Qur'an. Tidak sah. Kemudian untuk kadar getar Ustadz itu kan 2 atau 3 getar, selebihnya kan sama Ustadz. Iya. Jadi kalau Ustadz sendiri biasa pakai yang berapa Ustadz? Kalau saya sendiri nggak terlalu saya perhatikan, paling antara 2 atau 3 gitu. Antara 2 ya. Subhan Ustadz. Afwan, ada lagi yang kira-kira yang pengen kita diskusikan? Kalau misalnya masih ada, silahkan. Ini tempat kita diskusi nih, insyaallah. Ustaz Fakhruddin, kaifa halukum? Bikhair Ustaz. Ini 2 pendekar lagi menemani Ustaz. Ustazah Rizka gimana? Ustazah Hanifah wa kaman Ustazah Dina, kemudian Ustazah Yuyun gimana? Kullu haga mazbuta. Pada orang Mesir, kullu haga mazbuta. Masbuto. Mau Ustaz? Apa artinya Ustaz? Kullu haga yang orang Mesir itu kalau misalnya kata asyai atau ya asyai, mereka bilangnya itu haja atau haga. Jadi kalau kullu syai, kullu haga, kull haga. Mazbuta yani madbuta bidad. Jadi ini diganti jadi kayak apa ya, as-sadul musyammah, as-sadu musyammatan zayan. Kayak misalnya Imam Khalaf baca ihdinas sirata, nah orang Mesir baca huruf dha seperti itu, yani mazbuta. Jadi semuanya oke gitu maksudnya. Kullu haga mazbuta. Oh gitu Ustaz ya. Bilang kullu haga masbuto. Bilang gitu lah. Masih. Kalau masih itu oke, atau udah lanjut jalan gitu. Masih kan artinya orang yang berjalan. Jadi kalau misalnya udah jalan itu oke, langsung. Iya, saya dulu punya dosen alumni Al-Azhar Ustaz. Kalau beliau biasanya ngomong gitu, sambil keleng-keleng masih gini Ustaz. Masih. Orang Mesir seru, kalau sama orang Mesir seru. Tiba-tiba kan kita ngelihat ada orang lagi jalan berdua. Kita lagi duduk misalnya di pinggir jalan gitu kan, kursi. Tiba-tiba ada orang lewat berdua sama temannya. Tiba-tiba mereka berdua kayak apa ya, kayak saling berantem gitu, suaranya ditinggiin gitu. Kita yang misalnya baru datang ke Mesir, lah ini kenapa kok ribut-ribut? Padahal mereka cuma cuma ngobrol biasa. Suaranya berat Ustaz, lidahnya tebel. Ya, suaranya berat, habis itu diangkat suaranya tinggi gitu. Seakan-akan kita ini orang kenapa marah-marah gitu kan, padahal dia enggak lagi marah-marah. Kalau kata guru ana Ustaz, suara orang Arab itu dari rongga mulut ke tenggorokan dia agak berat dia. Iya, khususnya orang Mesir, khususnya orang Mesir. Kalau suara kita Ustaz, kata guru ana dari rongga ke hidung dia, rongga mulut ke hidung. Itu masuk suaranya itu masuk ke Khaysum ya. Orang-orang Asia itu biasanya, orang Asia, orang Thailand, orang Cina, orang Vietnam, orang Filipina, orang Indonesia. Orang Indonesia kalau misalnya yang ini apa? Yang mahasiswinya kalau misalnya lagi ke warung misalnya, kalau mau beli sesuatu ngomongnya gini, kamu. Kayak gitu mereka ngomongnya, lucu. Jadi orang Mesir itu kalau bisa sama orang Indonesia kayak terlalu apa ya, terlalu lembut gitu. Orang Indonesia.
Tapi memang Mereka- apa yang di film Arti Cinta itu memang realitanya begitu Ustaz ya. Yang mana? Yang mana? Yang kondisi bahwa mahasiswa itu seperti itu, si Fakhri sama si teman-temannya itu. Apakah Kayak memang cinta tuh ketika cinta bertasbih yang Ustazah Oki bukan? dua-duanya mungkin Ustaz? Enggak, ini sih enggak agak sesuai sama realita. Soalnya kan ceritanya di situ kan siapa namanya yang cowok, Mas Fakhri ya, Mas Fakhri Iya. beli kedelai, habis itu jalan yang dia lewati pada saat beli kedelai itu jalannya itu kalau misalnya kenyataannya di sini ya, itu udah beberapa provinsi udah dilewati sama dia. Oh. Ada di pinggir pantai kan, lokasinya di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu di Alexandria. Kalau misalnya dari Mesir ini ke Alexandria itu sekitar 4 jam. Nah, kemudian lewat piramid. Piramid itu di provinsi lain, itu namanya di provinsi Giza, di provinsi Giza. Kalau misalnya dari sini sekitar 1 jaman. Jadi kayak nggak nyambung gitu. Oh, alah. Tapi kalau Ketika lihat, iya. kita pas sampai di Mesir, lah yang cerita Fahri itu di mana? Lewatnya di mana? Pas kita nyampe ke Alex, lah di sini kan si Fahri beli kedelai. Kayak nggak nyambung gitu. Masa beli kedelai sampai keluar provinsi? Oh, alah, masya Allah, iya. Kan ceritanya kan Mas Fahri kan ini apa? Bikin tempe, jualan sambil kerja. Habis itu duitnya dikirimin ke kampung gitu ya. Iya Ustaz. Terinspirasi. Ya namanya juga film kan, pengen apa namanya? Pengen memunculkan ikon-ikon dari negara Mesir. Oh gitu. Oke ya, tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Kalau saya Kullu cukup syai' Ustaz, ya, fun. Ustaz. Apa tadi Bang? Selamat insyaallah. Malbut. Kalau di pertemuan berikutnya kita akan membahas as-sifatul lati la dhidda laha. Oh, ternyata Ustazah Rizka lebih hafal ceritanya. Yang jualan tempe bukan Mas Fakhri tapi Azam. Oke, sorry. Kurang ini apa namanya? Perlu merojaah film lagi nih kayaknya. Soalnya kan ceritanya sama-sama di Mesir kan. Iya Ustaz. Mana Azam, mana Mas Fakhri, mana Mas Azam. Oh beda ya. Ini yang satu enggak. Oh gitu ya. Kalau soal poligami. Ya. Tapi kan dia poligami kan karena terpaksa, bukan karena sukarela. Kalau mafish muskilah. Orang Mesir mafish muskilah. Mafish muskilah. Bilang Mas, mafish muskilah. Kalau orang Mesir itu kalau misalnya ada suatu kata yang ada kata negatif, apa namanya, atau kalimat negatif itu biasanya ditambah shin. Misalnya mafihi, mafish, mafihi, mafish. Mafish. Atau kalau mafiha, mafihash. Kalau misalnya ma'indi syai', ma'andish. Ma'indish. Gitu ya. Ma'indana, indanash. Seperti itu. Indanash, bilang Mas, Indanash. Indonesia. Gitu ya. Oke ya, kita cukup sampai di sini. Ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Semua yang saya sampaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan itu adalah dari saya sendiri. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita semua menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu pada jam yang sama kita akan lanjut ke sifat yang tidak memiliki lawan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dadah Ustaz. Dadah Ustaz.